itu di etika itu awal daripada menuju kepada estetika. Jadi ketika bicara estetika di dalam tarian Melayu yang tadi juga sudah dicobakan oleh Ibu Mira tentang bagaimana sikap daripada seorang penari, bagaimana penghafalan daripada seorang penari, termasuk tadi dengan 5R tadi, di mana rukunnya harus jelas. Jadi kehalusan gerak itu simbol, kalau kita buat di sini, simbol daripada kesatuan dan budi pekerti dalam setiap gerakan di dalam tarian Melayu secara menyeluruh. Tapi ketika kita menuju kepada tarian daripada Serampang 12 itu akan berbeda lagi. Artinya masing-masing sudah memiliki apa tadi itu rukunnya. Kalau rukun hilang satu nggak akan mungkin. Kita mulai dari tari itu dari ragam 2, pasti harus dari ragam 1. Dari 1, 2, 3 sampai 12. Tadi juga tergelitik tadi di awal tadi Prof Maulin mengatakan apakah kata Serampang 12 itu serampangan? Nah, seperti itu. Saya ada dapat tulisan informasi ya, ada 2 pemahaman tentang istilah daripada Serampang 12. Jadi yang pertama itu adalah tari ini diciptakan dari gerakan yang serampangan tadi. Kata Prof Mauli, gerakan serampangan yang berasal pola-pola geraknya itu dari Ronggeng. Itu menjadi dasar daripada pola-pola gerak diciptakan oleh Saudi bersama Oka Adam, kemudian dari tarian-tarian Portugis yang kemudian disusun menjadi ragam 1, ragam 2, ragam 3, ragam 4. Kalau di dalam keilmuan tari itu ada 5 tahapan dalam proses penciptaan, karena tari Serampang 12 itu masuk dalam kategori tari kreasi. Jadi tari modern dibagi 2, tari kreasi dan kontemporer. Itu tadi yang disampaikan Bu Dili, kontemporer terakhir ini bisa masuk ya di sini. Jadi ketika dia muncul 5, eksplorasi dulu itu tadi melalui pola-pola gerakan. Jadi yang kata serampangan inilah yang kemudian menjadi gerak-gerak yang terpecah, yang dilakukan dari penari Ronggeng laki-laki, penari Ronggeng perempuan, pola gerak Portugis yang lebih banyak kepada pola gerak kaki. Makanya tadi kata Bu Dili, gerak tangan itu mengikuti, bukan menjadi gerak utama dia sebetulnya. Gerak utama itu adalah pada gerak kaki. Gerak kaki, makanya kalau dilihat daripada kita analisis lagi dari sisi kenapa tangannya begini, itu memang belum ada. Sehingga terjadi perbedaan antara manuskrip dengan tari Serampang 12 yang berkembang pada saat ini. Dan ini tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Justru ini menjadi kekayaan potensi yang luar biasa untuk tari Serampang 12. Nah, kemudian di situ ada harmoni, gerak, musik, busana, pola lantai yang menyatu dalam keseimbangan estetis. Ketika kita gerak, nah ini yang sering salah kadang-kadang karena tadi Bu ini rukun, resam, rentak, rasa. Nah di rasa ini akan muncul ketika dia bisa harmoni gerak. Ada chemistry antara penari laki-laki dengan penari perempuan, sehingga semua kita di sini bisa menari tari Serampang, tapi belum tentu si A, saya juara 1, juara 2, juara 3. Bagaimana pemilihannya? Itu tadi dari 5R tadi yang kemudian juga termasuk ketika pola gerak, bagaimana dia mampu untuk menjadikan gerak tadi itu ekspresinya apa, penuangan daripada ragam 1 itu ketemu pertama sekali, temu pandang gitu ya, temu pandang. Nggak mungkin kita temu pandang teriak-teriak, dan nggak mungkin perempuan itu temu pandang juga hore-hore. Pasti dia akan ada malunya. Nah ketika ada malu, tersipu malu, tangannya pun seperti ini. Ini yang sering sekali salah, dikatakan salah ketika dia sibuk dengan gaya, akhirnya menari ini tangannya pelan-pelan naik. Ini sederhana, tetapi ini dalam konsep daripada tari, karena tari Serampang 12 itu adalah Melayu itu adalah konsepnya Islam, ini menyalahi itu. Jadi ketika masuk etika nanti ke Melayu itu konsep Islam itu menjadi pegangan dalam kita menarikan. Ini otomatis akan terlihatlah ketiak kita. Dan ini tidak boleh. Seribu malu itu kan harusnya di sini. Ketika tersipu malu nggak ada orang tersipu malu seperti ini. Nah ini yang sering salah para penari untuk melakukan, karena dilihat mungkin ini lebih keren gitu, lebih cantik. Tapi itu ternyata justru menjadi sebuah kesalahan. Kemudian ada busana. Busana di dalam tari Melayu kalau memakai brokat, kita katakan brokat itu cantik, kain rendet, cantik sekali.
dengan segala macam sekarang renda. Setiap kalau kita lihat ada acara-acara pesta pasti orang pakai renda. Tapi apakah itu tepat dipakai untuk di tari Melayu, terutama tari Sampang 12 tadi? Ini enggak. Dan ini mungkin pelan-pelan hati-hati kepada semua yang ada di ruangan ini. Ini adik-adik, kalau kami bilang anak-anak kita ini Pak ya. Ini dari Unimed tadi betul kata Bunda Mia, kenapa terjadi pisah ini antara USU dengan Unimed itu ya. Seharusnya kan gabung, jadi chemistry gerak, jadi nggak ketemu nih jadinya. Ini yang Serampang 12 belum dapat ini di sini. Nah, jadi ya kalau misalnya busana itu, kenapa kok harus kainnya kain bunga-bunga, kain tipis dan longgar. Bahkan busananya itu dia harus ketika tangan kita ini dia tergenggam bajunya. Jadi kalau kita pakai baju dia mesti gini, panjang baju daripada tarian Melayu. Ini kenapa? Ini konsep Islam tadi merujuk pada situ. Kemudian bajunya ini harus menggunakan siba istilahnya, apa tidak salah ya. Siba itu ada sepertinya jahitnya kainnya kurang, ditambah-tambah. Padahal itu adalah untuk memang kekek ya, kekek. Ada kekeknya di sini, ada tambahan di samping kiri kanan. Ini juga termasuk juga dengan busana laki-laki. Itu nanti tinggal enak jurinya. Kalau nggak pakai kekek, coret itu langsung. Jadi hati-hati gitu ya. Itu rias busana. Jadi bukan hanya geraknya saja, tidak gitu. Jadi harus ada bagian-bagian yang ini kenapa begini ya. Sama juga nanti kalau kita balikan ke gerak. Sekarang sudah ini nggak tahu ya, ini siapa yang memulainya. Mungkin saya coba sedikit. Menari Melayu Serampang 12 kalau lomba mulai pertama itu kakinya ya. Itu secara estetika itu jelek sekali jadinya. Itu nggak ada gitu. Kalau dia ditekukkan kakinya, itu nanti nari jadinya enggak. Gitu jadinya. Itu posisinya biasa, hanya saja posisi badan itu agak untuk perempuan agak ditekukkan, bukan gini, tapi agak direndahkan sedikit, paling mungkin sekitar 15 derajat gitu. Jadi yang laki-lakinya dengan kedadahan. Dan ini konsep Islam itu tadi, bahwa laki-laki itu juga itu sebagai kepala rumah tangga kalau kita katakan, makanya dia berada di sebelah kanan. Kan kenapa ada nggak yang bertanya, kenapa sih penarinya selalu sebelah kiri? Kemarin ada yang bertanya sama saya gini, kenapa tari Lenggang Patah 9 itu, saya bertanya gini, kenapa di Lenggang Patah 9 penarinya harus ada yang memulai dengan diawali dengan kaki kiri? Satu-satunya tari Melayu yang menggunakan pertama awal tarian itu hitungan pertama itu kaki kiri. Satu-satunya tari Melayu. Itu kenapa gitu? Itu kan ada juga, itu konsep Islam masuk sama dengan tadi juga di dalam Serampang 12. Jadi gerak tadi, kemudian tadi dari busana ya, busananya harus kenapa, kemudian bahkan kalau misalnya karena berpasangan perempuan laki-laki, bersentuhan saja bajunya, jangankan tangan, bajunya bersentuh itu langsung coret, berharaplah para saingannya mudah-mudahan kena bajunya, langsung coret itu jurinya. Makanya jurinya itu matanya itu betul-betul detail dia tuh melihat untuk kesalahan-kesalahan untuk membedakan mana yang 1, 2, 3 dalam penilaian. Itu dari busana. Jadi yang perlu diingat, jadi bagi para penari, jadi memang betul tadi kata Prof. Mauli bahwa kalau sudah bisa mampu menarikan tari Sampang 12, itu tari yang lain itu udah aman gitu. Jadi katamnya itu ada di Serampang 12 dengan kecepatannya dan menggunakan tempo yang digandakan ya, tempo lagu 2 yang dipercepat temponya untuk di tari Serampang 12. Nah kemudian pola lantai, pola lantai inilah yang paling utama di dalam tarian Melayu 9 wajib. 9 wajib tari utamanya itu adalah pola lantai. Pola lantainya inilah yang harus betul-betul detail kita melihatnya. Jadi ketika pola lantainya ini tepat, itu secara aturan ada masih baru pertama ragam 1 itu ke kanan hitungan 8 kemudian mundur lagi. Tapi nanti dia masih ragam 1, dia biasanya saking semangatnya penari di ragam 2 gitu ya. 1, 2, 3, 4 badannya dibalik. Salah. Habiskan ini. Tinggal mundur. Orang masih baru berkenalan kok tiba-tiba udah kita bilang batal kali sih. Masih baru kenalan kok udah mau kita bilang mau nyapok gitu ya. Aduh, itu belum waktunya gitu. Dia itu makanya dia ragam 1 ada maksudnya. Ragam 2 ada, ragam 3 ada.
4 ada. Ketika kalian nanti misalnya mau gila-gilaan betul-betul jatuh cinta, itu ada ragamnya. Dibilang mabuk kepayang itu ada tuh. Kalau kita bilang ragam cikjak, tapi kalau yang di apa bukan cikjak. Ternyata mabuk kepayang itu ya 4 arah ada. Nah ini tadi, itu tadi pola lantainya ini tadi. Jadi harus betul. Nah ketika ngambil di ragam separuh gitu, masih kita, makanya selalu kalau latihan itu pakai pembatas ya Bu Dini ya. Ada batas ini, dari sini. Kita masih di sini, di ragam itu, kalian sudah lewat, itu salah. Karena konsep Islam tadi kita bilang ya, masa tiba-tiba masuk rumah orang, belum ketok pintu belum. Ya kan nggak mungkin gitu, apa nggak diusir jadinya. Nah ini tadi ragam peragamnya itu, jadi pola lantai itu menjadi penting di dalam tarian Melayu. Nah kemudian keseluruhan ini dari tadi musiknya, geraknya, pola lantai, busana ini menjadi kesatuan dengan menjadikan Islam sebagai konsep dalam penciptaan tari Serampang 12 termasuk 9 wajib dan penciptaan tari-tari Melayu lainnya.